Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Fitri Utami dari kelas C6 S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10-12-0157. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu keutamaan sedikit angan-angan. Yang pertama yaitu jangan tenggelam dalam angan-angan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Idza asbahta fala tuhaddas nafsaka bil masai wa iza amsaita fala tuhaddas nafsaka bisobahi wa khud min sihatika qabla saqamika wa min hayatika qabla mautika fa innaka la tadri ya abdallahi masmuka ad. Yang artinya, jika kamu sedang berada pada pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu tentang petang hari nanti. Jika kamu sedang berada pada petang hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang pagi hari. Jadikan hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematian, dan jadikan sehatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sesungguhnya kamu, wahai Abdullah, besok sudah tidak tahu siapa namamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan juga oleh Ali karamullah wajhahu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua hal paling yang aku takuti yang menimpa kalian. Yang pertama yaitu menuruti nafsu, dan ada banyak angan-angan. Sesungguhnya menuruti nafsu itu dapat menghalangi dari kebenaran, dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dunia yang dapat menghalangi kebajikan akhirat. Aku berlindung kepadamu dari hidup yang dapat menghalangi dari sebaik-baiknya kematian, dan aku berlindung kepadamu dari angan-angan yang dapat menghalangi sebaik-baiknya amal. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kemudian dalam sebuah atsar disebutkan bahwa Mutarif bin Abdullah mengatakan, seandainya tahu kapan ajal kematianku, aku khawatir akalku akan hilang. Tetapi Allah Ta'ala telah menganugerahi hamba-hambanya dengan lalai pada kematian. Bila tak ada anugerah ini, tentu mereka tidak akan merasakan kesenangan hidup, dan tidak ada pasar yang dibangun di tengah-tengah mereka. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, lalai dan angan-angan adalah dua nikmat besar yang dianugerahkan kepada manusia. Jika tidak ada keduanya, niscaya orang-orang muslim tidak akan ada di jalan-jalan. Kemudian seorang ulama menulis pucuk surat kepada salah seorang temannya sebagai berikut, yaitu amma ba'du. Sesungguhnya dunia itu mimpi dan akhirat itu terjaga, sementara antara mimpi dan terjaga adalah kematian. Kita semua ini sedang dalam mimpi. Sekian. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Terdapat dua faktor yang menimbulkan angan-angan. Yang pertama, cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangan, kenikmatan, dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah dan meninggalkannya. Akibatnya ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkannya terjadinya sebuah perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu darinya. Demikianlah ia selalu menunda-nunda dan mengulur-ngulur waktu. Ia tenggelam dalam satu kesibukan dunia yang untuk menyelesaikannya, ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya, sampai akhirnya ia keburu dijemput oleh maut dalam waktu yang tidak ia perhitungkan. Pada saat itu ia akan meratap berkepanjangan. Yang kedua, kebodohan. Tidak sedikit pula yang berpikiran mustahil kematian akan terjadi dalam keadaan ia sedang sehat walafiat. Kemudian kematian tak mungkin terjadi secara mendadak. Orang seperti itu tak sadar bahwa semua itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kalau hal itu mustahil, maka sakit mendadak juga mustahil. Padahal kenyataannya setiap penyakit itu muncul secara mendadak, dan jika ia sakit, bukan mustahil pula bakal membawanya pada kematian. Akan tetapi, kebodohan dan rasa cinta dunia telah membuatnya banyak berangan-angan, hingga ia lalai memikirkan bahwa sebenarnya kematian telah dekat.
Ia tahu bahwa kematian pasti akan tiba, tapi ia tak mau memperhitungkan bahwa kematian itu akan datang setiap saat dan kapan saja. Ia rajin mengantarkan jenazah, tetapi ia tak menyadari bahwa suatu saat jenazahnya lah yang akan diantarkan orang lain. Seperti ini sudah berkali-kali dan sudah terbiasa menyaksikan kematian orang lain. Namun, ia sendiri tak menyadari akan kematian dirinya sendiri. Yang ketiga, tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Di antara mereka, orang yang berharap bisa hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selamanya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanah. Yang artinya, masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 96. Ada pula orang yang berharap dapat hidup selama setahun saja, sehingga ia enggan memikirkan yang lain-lain, karena ia yakin bahwa tahun depan ia sudah tak ada lagi di dunia. Ada lagi yang hanya berharap untuk bisa hidup sehari semalam saja. Orang seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esoknya. Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan, janganlah kalian menganggap penting rezeki esok. Sebab jika esok merupakan hari ajal kematian kalian, rezeki kalian akan datang bersama dengan ajal kalian. Tetapi jika ajal kalian belum tiba, janganlah kalian menganggap penting ajal-ajal orang lain. Kemudian ada juga orang yang memperkirakan usianya tidak lebih dari 1 jam saja, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Di antara mereka ada pula orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal 1 saat saja. Rasulullah SAW melakukan tayamum meskipun beliau mampu mendapatkan air tidak lama lagi. Sabda beliau, boleh jadi aku sudah tak sempat mendapatkannya nanti. Di antara mereka ada pula orang yang merasa kematian sudah ada di depan matanya, bahkan seolah-olah kematian sedang menghampirinya, sehingga ia hanya tinggal menunggunya saja. Orang seperti inilah yang selalu melakukan sholat seakan-akan itu sholat yang terakhir. Yang keempat, segera beramal kebajikan dan peringatan bagi orang yang menunda-nundanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada beliau, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal, yakni yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan yang terakhir masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani magebunu fihi ma kasiru minan nas as-sohatu wal farog. Ada dua nikmat yang membuat banyak orang tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, banyak orang yang tidak mau memanfaatkan kedua nikmat tersebut. Mereka baru menyadari betapa berharganya nikmat-nikmat itu setelah lenyap. Ketahuilah, sesungguhnya dunia bukanlah negeri abadi bagi kalian. Sesungguhnya yang abadi ialah kematian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.